yaitu benar atau salah, di mana informasi yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan dan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua yaitu baru, di mana informasi yang diberikan benar-benar baru dan segar. Yang ketiga yaitu tambahan, di mana informasi diberikan apabila informasi yang sebelumnya kurang jelas. Yang keempat yaitu korektif, di mana kalau korektif itu informasi yang diberikan merupakan koreksi atau perbaikan dari informasi yang salah atau kurang tepat. Lalu yang kelima ada penegas, di mana informasi tersebut diberikan kembali untuk menguatkan kebenaran dari informasi yang sebelumnya. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mudita David Hendy, NIM 19M10004. Sebuah komunikasi jarang terdiri dari informasi yang lengkap komposisinya. Selalu ada saja elemen yang berlebihan atau yang biasa disebut dengan redundasi. Istilah redundasi sering diartikan sebagai berlebih-lebihan pemakaian unsur segmental dalam suatu bentuk ujaran. Umpamanya, kalimat bola ditendang David, maknanya tidak akan berubah bila kalimat bola ditendang oleh David. Pemakaian kata oleh merupakan sebuah redundansi yang sebenarnya tidak perlu ada di dalam kalimat tersebut, karena penggunaan kata oleh di kalimat tersebut merupakan sesuatu yang sangat berlebih-lebihan. Kenalkan, nama saya Yudi Setiawan. Teori informasi disebut juga teori komunikasi. Sejak awal tahun 1950 berpengaruh besar terhadap semua ilmu pengetahuan. Dengan menggunakan teori informasi ini, bahasa akan lebih efisien dan isi informasi itu tersampaikan dengan sempurna. Teori informasi dan semiotika itu menurut Eko memiliki perbedaan pada tujuan dan metodenya. Tetapi teori komunikasi terjadi dengan perantaraan tanda-tanda. Dengan demikian, teori komunikasi sebagian berasal dari semiotika. Jadi, teori komunikasi itu berasal dari teori semiotika. Teori semiotika dan teori komunikasi lebih fokus kepada penyampaian signifikasi, yaitu pada saluran komunikasi. Dengan demikian, berkat saluran komunikasi tersebut, pesan dapat tersampaikan. Pengertian tentang informasi yang dimaksud dalam teori informasi tidak sama dengan pengertian signifikasi yang dipakai dalam semiotika dan teori komunikasi. Intinya, pengertian tentang teori informasi itu tidak sama dengan pengertian di teori semiotika dan teori komunikasi. Dalam konteks informasi, teori informasi mendefinisikan informasi sebagai perspektif atau segi pandang pengirim, namun dalam konteks teori komunikasi. Jadi, teori informasi mendefinisikan informasi sebagai perspektif atau segi pandangan pengirim, namun dalam konteks teori komunikasi. Informasi bukan konsep yang tergantung pada, namun teori informasi bukan tergantung pada perspektif yang dipakai untuk mengkaji proses komunikasi. Perkenalkan, nama saya Severinus Bena Adikusuma, NIM 19 M10007. Nah, memasuki pada subjudul pendekatan terhadap tanda-tanda. Inti dari subjudul ini sebenarnya itu cuma begini. Ada dua pendekatan menurut Berger. Itu yang pertama itu pendekatan berdasarkan bunyi. Jadi misalnya ada bunyi, kalau contoh mau ronda malam, ada suara tok 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 tok. Nah, berarti ada maling. Nah, itu melalui suara, singkatnya begitu. Nah, terus yang kedua itu terkait dengan objek-objek yang bisa jadikan tanda. Itu contohnya seperti kalau di pramuka itu ada yang namanya sandi batu. Nah, batu itu kan objek. Nah, itu sandi batu nanti dibuat, misalnya dia bikin tanda minta tolong, berarti kan tek 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 tek. Nah, itu baru tanda. Seperti itu sebenarnya subjudul pendekatan tanda ini gitu.
sekian penjelasan bab 2 dari kami semua. Semoga dengan ada pembahasan ini kami yang menonton dapat lebih paham, yang nggak paham ya sudah, dan juga semoga juga nilai kami bagus. Terima kasih ya Pak. Oke, selamat malam.